Untuk simulasi terkait bagaimana topologi sebuah OLT itu mampu mendistribusikan internet ke beberapa pelanggan. Jadi gini ya teman-teman, yang harus kita persiapkan pertama itu tentu kita harus sudah punya modem. Modem biasanya ini sebagai sumber internet. Nah, sumber internet ini beragam ya teman-teman, bisa dari provider tempat kita beli bandwidth atau selaku bapak angkat kita atau orang tua angkat kita ya, atau mungkin kita sebagai resellernya, itu yang kita rekomendasi. Yang kedua itu ada mikrotik ya, di sini serinya GR3 ya, GR3 ya, ini GR3 yang oke. Nah, kita butuh mikrotik. Baru yang berikutnya adalah OLT ya. OLT di sini fungsinya sebagai media distribusi ke beberapa ODP ya. Nah, di sini ada uplinknya, coba kita buka ya. Nah, di sini ada pon 1, pon 2, ada uplink 1, uplink 2. Nah, di sini juga dilengkapi dengan IP dari bawaan OLT-nya ya. Ini jenis OLT-nya adalah yang Gipon ya, H4732 CST Yoso. Nah, ini yang untuk pop mini bisa dipraktikkan teman-teman nih, bisa pakai Hyoso ini. Untuk spesifiknya ini pon 1 nanti bisa nampung berapa ya, satu pon itu bisa 60 ya, 64 klien bisa. Jadi kalau 2 pon ini bisa sampai 120 guys ya. Nah, ini uplinknya adalah, uplink itu di sini adalah dari mikrotik. Nah, dari mikrotik di sini itu dari mikrotik di pon 1, di LAN 1 kita, ini LAN 1 sumber internet yang kita akan distribusikan ke mikrotik ya. Ke mikrotik dia ke pon 1. Ini proses dial up sama setting PPOE itu bisa dari mikrotik ya teman-teman. Kemudian nanti keluarnya dari LAN 2, langsung menuju ke uplink ya, uplink. Nah, dari LAN 2 itu uplink. Nah, kita bisa skenario kan di awal bahwasannya yang mau kita gunakan pon 1 dulu, pon 1 atau pon 2. Kita skenario kan pon 1 lah di sini ya teman-teman. Artinya, nah, pon 1 ini nanti yang langsung ke ODP dari SFI tercolok di sini, kita langsung ke distribusikan ke ODP. Terserah nanti untuk SFI-nya bisa pakai yang 8 dB atau 9 dB sesuai kebutuhan. Tapi kalau saran, kalau dari saya sih kalau bisa standar 8 dB juga tidak masalah teman-teman ya. 2, baru nanti uplinknya uplink 1. Uplink 1 ini adalah internet yang dari mikrotik ini tadi di LAN 2 itu akan mengirim internet ke uplink 1. Nah, kemudian uplink 1 itu akan terkoneksi ke pon 1. Pon 1 inilah yang akan mendistribusikan ke ODP di lapangan. Dari ODP baru, dari ODP kan nanti bentuknya seperti ini, splitter boxnya ini yang 1:2 ya. Nanti ini sebenarnya bisa sebagai 1:4 juga bisa, 1:8 juga bisa. Nah, ini yang langsung ke pelanggan ya. Dari di sini yang pot pemecahnya dari sini tuh kita bisa pakai 1:4. Nah, 1:4. Jadi nanti 1:4 itu dipecah lagi. Kalau saya sih biasanya menggunakan berapa core di lapang, terus saya pakai itu 12 core ya. Nah, kalau saya pakai 12 core di ODP di lapangan itu saya biasa langsung bikin itu 1:16. Nah, 1:16 berarti dipecah lagi nanti yang apa namanya, per jalur itu yang sebelah kanan itu 6 ODP, yang sebelah kiri bisa 6 ODP, sehingga ketemu nanti dapatnya 16 DP ya, 16 ODP. Nah, 16 ODP di sini saya biasanya pakai langsung
1:6 tuh. Jadi nanti redamannya akan didapatkan ke pelanggan itu masih sekitar 18-20 itu udah didapatkan teman-teman di sini ya. Nah, dari sini nanti akan ke ODP. Nah, taruhlah ini ODP bentuknya. Ini 1:2 ya teman-teman. Membagi 1:2, rasio 1:2. Kalau kita pakai 1:8, nanti dia ada 8 di sini potnya. Nah, kemudian nanti dari ODP udah langsung ke ONT pelanggan teman-teman. Kemudian di sini ada fitur MGTM. MGTM ini adalah untuk nge-remote ya, untuk nge-remote konfigurasi yang ada di OLT Hyoso Gipun ini ya. Nah, MGT ini nanti koneksi kemana? Nah, kita nanti akan konekkan ke pot 3, dimana pot 3 ini kita akan samakan kelas IP-nya berdasarkan yang ada di OLT 192.168.0.88. Jadi nanti di pot 3 ini kita akan tanam IP statiknya itu 192.168.0.1/24 ya. Sehingga nanti kita bisa dial up nih, kita bisa buka OLT ini ke web browser dengan alamat IP 192.168.0.88. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk simulasi yang diperlukan untuk merakit pop atau pop mini atau set yang teman-teman ingin bangun di area teman-teman sendiri. Jadi yang dibutuhkan apa lagi tadi kita coba ulang. Yang pertama itu tentu yang dibutuhkan adalah OLT ya. Yang pertama itu sumber internetnya dulu ya, sumber internet, baru kemudian mikrotik selaku tempat konfigurasi setting untuk PPOE yang ada di sini, baru kemudian OLT. Nah, dari OLT nanti akan ke ODP ya. Nah, ini box splitter. Nanti kalau box aslinya sebenarnya besar. Dan kita di sini bisa gunakan 1:8 atau 1:16 teman-teman. Tuh, nanti dari sini baru bisa ke ONT pelanggan. Nah, itu tips rangkaian sederhana jika teman-teman ingin membuat suatu jaringan FTTH di tempat teman-temannya. Oke, itu aja yang bisa kita sharing. Nanti untuk berikutnya insya Allah akan saya coba sharing ini terkait bagaimana settingannya dial up dari modem ke mikrotik, kemudian dari mikrotik nanti baru ke OLT itu gimana settingannya, nanti settingan config yang ada di Hyoso, terus kemudian bisa ke ODP dan bisa disetting, kita bisa config PPOE ke pelanggan. Nah, dari sini. Oke, segitu teman-teman yang mau belajar di sini akan saya coba kupas tuntas. Yang baru belajar, yang senior mungkin yang sudah sepuh ya mohon mengerti ya, bahwa teman-teman ini yang belajar tuh banyak, mungkin ilmunya ini akan dari dasar untuk dipelajari di sini di channel ini, review perangkat jaringannya teman-teman. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.